Salam ya. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, ini di depan kita udah hadir salah satu jemaah dari Medan, Pak ya. Iya, Medan. Ya, kita mau ngobrol, mau bicara, bercerita tentang pengalaman kita awal-awal pertama kali masuk Sataria Said. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Bapak Malik, Pak. Bapak Malik. Oh, namanya asli Malik. Iya. Nama lengkapnya Abdul Malik. Abdul Malik. Jadi nama Bapak ini Abdul Malik dan tinggalnya di Medan. Medan di mana? Di Jalan Bogor Darat. Utara. Sama Mabar dekat enggak itu, Pak? 15 menit lah, 15 menit 20 menit lah gitu. Dari rumah. Pak Bapak ke Mabar. Itu ya, kemarin kita punya saudara yang namanya Raden Ginting, dia kenalan di Facebook. Dia katanya mau bayar tapi sampai sekarang belum ada kabar. Tapi mudah-mudahan nanti Allah membukakan pintu hatinya ataupun memberikan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Kita mau cerita sedikit tentang kenapa kita kok bisa tertarik di Tarekat Sataria Said ini atau mengikuti pengajian Tarekat Sataria Said ini. Jadi Bapak Ibu di sini banyak hal yang belum kita ketahui dalam kehidupan, banyak hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini untuk menuju yang namanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Namun kalau kita pengen mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu pertama kali kita itu harus mendapatkan yang namanya keselamatan, yaitu keselamatan dunia maupun akhirat. Kalau kita udah selamat dunianya, baru kita bisa bahagia. Ambil contoh seperti ini, kita melihat saudara-saudara kita sekarang yang ada di daerah mana itu, Pak, yang ada peperangan? Di Palestina. Nah, Palestina. Mereka kan sekarang dalam keadaan tidak selamat dari penjajahan. Jadi bagaimana mau bahagia? Kan begitu salah satu contohnya. Jadi kalau kita Indonesia sekarang ini udah selamat dari penjajahan dari orang-orang yang ingin mau menjajah. Sekarang kita udah selamat nggak dengan hawa nafsu kita di dunia ini? Nah, ini yang perlu. Jadi keselamatan tentang mengenai hawa nafsu dunia ini kita dapatkan itu harus dari orang yang punya stempel memberikan keselamatan. Itulah yang kita sebut sekarang ini wali-wali Allah. Jadi perlu kita ini sekarang harus mencari yang namanya wali Allah. Wali Allah itulah yang menyelamatkan jiwa kita nanti bahkan sampai ke akhirat. Dan juga menunjukkan bagaimana caranya supaya kita sampai kepada puncak kebahagiaan. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang sudah sampai ke puncak kebahagiaan itu adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah itu tadi. Itulah yang namanya wali Allah. Jadi kalau kita mau bahagia ya kita dekati beliau, kita tanya dan kita ikuti apa yang disarankan, maka kita bisa nanti menjadi bahagia. Orang kalau mau sukses, ya kita dekati orang yang sukses, karena orang sukses lah yang bisa mengajarkan bagaimana supaya bisa sukses. Nah, jadi begitu ya sedikit Bapak Ibu ya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak Malik ya, yang tinggal di Medan dan sekarang datang kemari mau jumpai kakek Malik. Sowan lah, sekalian sowan ya Pak. Oke Pak, boleh nggak Pak diceritakan awal-awalnya gimana awalnya Bapak itu tertarik mengikuti Tarekat Sataria Said ini? Iya, dulunya sih saya bolak-balik ya diajak sama temen gitu. Ada juga lah teman di Sataria. Iya. Nah, tapi memang itu nggak terduga. Berapa kali tuh Pak diajak? Wah, bolak-balik Pak. Sampai saya jumpa di Melabu pun diajak juga lagi. Waktu jumpa di Aceh lah kami itu terakhirnya kurang lebih ada 5 tahunan lah dia ngajak. Saya 3 tahun, 4 tahun gitu lah. 3 tahun lamanya saudara kawan Bapak tadi mengajak Bapak tadi, Bapak belum mau. Iya. Itu apa yang disampaikan waktu mengajak? Iya, tentang bermakrifat, Iya. mengenal wali Allah, Iya.
tapi memang kemarin tuh nggak tertarik gitu, tapi belum ada dugaan lah dari hati gitu. Iya. Belum ada sentuh hati ya. Tapi pas ketika saya antara tidur tidak tidur, saya melihat gitu, udah memang saya bisa minta langsung baiat langsung sama wali Allah itu. Ada suruhan dalam hati, Iya. pingin baiat itu langsung sama kakek mati, wali Allah itu tadi. Itu pada saat kapan? Itu waktu saat malam lah Pak. Malam kita pas lagi mau tidur. Mau tidur? Bapaknya datang gitu, ya namanya feeling saya, ini wali Allah nih, saya minta baiat. Ya. Oh nanti dulu katanya. Terus kakek itu bilang, bersihkan dulu yang di badanmu. Oh jadi udah ceritanya dalam mimpi itu antara tidur nggak tidur itu, jadi saya bilang sama teman saya yang orang Sataria, nah, apa benar kayak Malik itu orangnya begini-begini? Iya benar. Kok dari mana tahu? Nah, dari situ saya tahu, oh, berarti itu wali Allah. Dia langsung datang ke saya. Pas pertama saya jumpa pun dengan kayak Malik, ya memang dia datang. Artinya di mimpi Bapak wajah kakek Malik itu sudah ditunjukkan? Udah. Dan ketika dalam keadaan dunia nyata Bapak ketemu dan itu nggak ragu lagi? Ya memang udah nggak ragu lah Pak. Udah memang sebelum ketemu pun saya udah minta baiat, memang udah. Kenapa kok bisa Bapak sampaikan bahwasanya beliau itu adalah wali Allah? Iya, gimana ya? Dan dari hati saya tuh, oh inilah yang benar. Inilah mungkin ajaran yang benar. Ya. Makanya ya udah, menurut saya benar. Ya udah, saya lanjutkan aja Pak. Saya minta baiat langsung sama, ya itu ada khalifahnya kayak Malik lah di Medan kan. Iya. Ya udah, saya baiat dulu, baru pas kayak Malik kan sering datang ke Medan. Ya. Itu sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 Nah, kali. makanya di situ saya ngelihat langsung, ya memang bener wajah kakek gitu. Inilah yang betul-betul wajah kayak Malik. Jadi itu tadi Pak, tadi Bapak bilang disuruh bersihkan yang ada di badan Bapak. Itu apa yang disuruh bersihkan? Yang disuruh bersihkan itu, jadi yang dibersihkan sama kakek itu kemarin keyakinan Pak. Keyakinan mengenai? Dulu saya itu nggak mau menerima masukan-masukan dari orang tentang ajaran-ajaran pengajian. Iya. Nah, jadi itulah yang dibersihkan. Ya. Keyakinan saya tentang yang dulu, Ilmu-ilmu pelajaran yang dulu. dan gitu, tentang kita mau menerima pelajaran yang baru, menerima apa pendapat orang. Nah, kalau dulu kan saya jarang mau menerima pendapat orang. Iya. Saya yang paling benar nih ya. Rupanya kan enggak. Karena perasaan paling benar itu udah tertanam ya. Iya. Udah tertanam, makanya itulah yang dicabut Pak. Itu yang dibersihkan. Nah, jadi jangan menganggap diri kita itu paling benar. Iya. Dan kakek pun selalu mengajarkan itu. Jangan menganggap diri kita paling benar. Nah, itulah yang dibersihkan kemarin. Jadi sehingga Bapak memutuskan untuk berbaiat ya, atau talqin masuk ke pengajian tarekat Sataria saya. Iya Pak. Dan setelah saya masuk, iya, disitulah kita ibaratnya menerima kayak plong gitu loh Pak. Hati kita plong. Gimana tata caranya masuk ke pengajian waktu pertama kali Bapak ikut? Oh, pertama apa? Ada syarat apa? Ada syaratnya, bayar 1 juta. Dia nggak dibilang ada bayar 1 juta katanya. Oh iya. 1 juta itu setia, jujur, dan takwa. Oh, setia, jujur, dan takwa. Syaratnya setia, jujur, dan takwa. Nah, itu saran itu ya.
Namun kalau tata caranya itu ada ya, pertama kali itu berwudu. Ya, Setelah berwudu baru bersahadat disaksikan oleh ya, Khalifah Sataria ataupun jemaah Sataria. Sataria Udah berapa lama Pak ikut Sataria? kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Jadi sejauh ini lah selama 6 tahun ada nggak ajaran-ajaran yang menyimpang yang diajarkan? Enggak, alhamdulillah tidak ada. Semua itu ya memang dengan Quran, hadis, nggak ada Pak. Jadi apa harapan ke depan Bapak di Sataria ini? Ya semoga ada juga teman-teman saya ikut di Sataria ini untuk mengikuti pengajian ini, dan Sataria ini makin maju Pak. Ya nggak hanya di Medan, mungkin di Aceh. Iya. Kita pun nanti ada teman-teman di Aceh juga. Saya kan sering ke Aceh juga, kayak di Tapak Tuan, Banda Aceh, Labu. Jadi ini ada kemarin sahabat kita ya dari Perbauman itu bertanya ke saya, dia bukan orang Sataria, tapi dia bertanya tentang thorikot. Nah, dia bertanya seperti ini, apakah berthorikot itu wajib Pak? Menurut Bapak sendiri gimana Pak pandangannya? Menurut saya sih, pandangan saya sih ya wajib Pak. Wajib ya? Iya, karena kita berjalan. Karena tanpa berthorikot kita nggak paham apa tujuan hidup kita itu tadi, apa tujuan ibadah yang kita lakukan itu tadi. Tanpa berthorikot, kemana kita menanggalkan ibadah kita itu tadi supaya bisa sampai nanti ke akhirat kita juga memetiknya gitu. Karena yang bertanggung jawab atas segala amal ibadah manusia di zaman sekarang ini yang namanya akhir zaman itu, yaitulah pewaris para nabi ataupun ulama pewaris para nabi yang sekarang ini dikatakan wali Allah. Tapi kalau ulama zaman sekarang kan banyak ya ulama ya. Ya ini perlu buat sahabat-sahabat, buat teman-teman perlu hati-hati. Jadi pentingnya berthorikot ini kita diajarkan atau cara-cara bagaimana menata kehidupan dalam rumah tangga, menata dalam bidang ekonomi. Banyak hal lah yang kita dapatkan di Sataria ini. Banyak lah Mas. Gimana kita dengan istri. Jadi pada saat Bapak itu udah berbayar, udah masuk pengajian, kapan ibunya ikut masuk? Apakah langsung juga masuk? Istri udah minta masuk, udah memang dia tuh pun setuju. Jarang-jarang loh kita itu bertarikot ataupun mengaji ini istri itu mau. Ya. Di Medan tuh banyak yang nggak mau loh Pak. Kadang Istrinya ya? Istrinya itu kadang dia melerai atau menentang gitu. Istri-istrinya menentang tapi ikut Sataria atau menentang ajarannya? Dia menentang kok kita ngikut ngaji dulu. Saya kan dulu pernah juga gitu kan. Tapi pas saya masuk ke Sataria ini, dia tuh sama sekali nggak menentang, malah mendukung. Iya. Apa yang membuat ibu-ibunya menentang yang Bapak ketahui? Ya kalau dulu kan ya gimana ya saya bilang, itu kebanyakan ajaran-ajaran itu yang lari ke perdukunan kadang Pak. Oh iya. Kebanyakan lah gitu kan. Jadi orang rumah ini nggak setuju gitu, istri itu nggak setuju. Tapi kalau di Sataria ini kita itu lebih condong ke agama. Iya. Di Sataria ini, gitu. iya kita lebih condong kepada ke akhlak, ada gimana cara kita ngomong sama orang tua, sama yang lebih tua. Iya. Nah, itu kan kita harus ada. Iya. Nah ya di sini pun kita diajarkan gitu. Dan ada lagi kita diajarkan mengenai sifat, baru lelaku atau perilaku. Itu yang diajarkan di Sataria, bukan keilmuan. Jadi begini ya, informasi mengenai keilmuan ataupun perdukunan memang ini udah
lama ya dari ajaran orang-orang tua kita dulu ya. Memang kebanyakan orang-orang dulu itu kalau belajar pengajian Pak, kebanyakan sakti-sakti Pak. Iya. Oh, nggak ada saktinya. Iya. Nah, jadi ini perlu diluruskan ya teman-teman ya. Ngaji di Sataria itu bukan untuk menjadi sakti atau bukan untuk bisa jadi dukun, bisa mengobati, bukan. Itu adalah bagian dari bunga-bunga saja itu. Artinya kalau kiai-kiai dulu karomah katanya. Romanya. Sebenarnya itu hanya bunga-bunga, bukan karomah. Yang menjadi tujuan itu adalah menyempurnakan akhlak kita, adab kita. Itulah yang dicontohkan wali kita, yaitu kakek Malik. Nah, itulah yang membuat saya juga membuat saya salut dengan kakek Malik ini, Pak. Itu sifat ketawaduannya. Walaupun dia itu seorang tuan syekh ataupun seorang wali Allah, dia mampu loh menerima orang yang mengucapkan atau menyapa dengan sebutan kau terhadap diri. Dia mampu menerima dan dia nggak marah dan dia nggak mengusir, malah dia terima. Karena kebetulan juga orang yang mengatakan kau kepada kakek Malik itu adalah sahabat abangnya. Jadi dia hanya memandang bahwa kakek Malik itu johirnya, bukan dipandang tentang kewaliannya, makomnya, atau kedudukannya di sisi Allah tadi. Kalau kita yang dengarkan kan pasti geram ya. Pada waktu itu geram ya. Tapi itulah memang kalau dibilang udah wali. Iya. Gimana lagi Pak? Udah keimanannya, kesabarannya. Ada lagi nggak Pak pesan-pesannya yang mau disampaikan buat anak-anak muda? Atau harapannya buat anak-anak muda? Ya, untuk anak-anak muda ya jangan lupa untuk belajar ngaji. Ya. Tapi jangan sampai salah jalan. Ya. Jangan kita cari itu hanya ilmu, tapi carilah cara untuk kita beradab. Gimana kita sama orang tua, gimana kita memuliakan orang tua. Nah, udah itu aja lagi ya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas pesan-pesannya. Jadi Bapak Ibu, itulah sedikit pesan dari Bapak Malik dari Medan, Bu. Nah, sebagai anak muda kita itu harus menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Bagaimana? Ya, di Sataria juga diajarkan bagaimana caranya membalas jasa-jasa orang tua. Jadi orang yang mengaji di Tarekat Sataria saat ini tujuannya itu untuk memuliakan orang tua. Kita selalu diajarkan untuk menjaga nama baik orang tua, menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu tujuan kita mengaji, membahagiakan orang tua baik di dunia maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena mereka yang meninggal dunia di sana itu sangat butuh sekali pertolongan, sebab di waktu dunia mereka nggak ikut belajar bagaimana caranya biar supaya bisa kembali kepada Allah, setidaknya bisa menempati atau bertempat tinggal di surga. Kalau orang Sataria itu surga masih kurang tertarik. Kalau orang Sataria itu tertariknya kembali kepada Allah, karena di sanalah puncak daripada kebahagiaan itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada komentarnya silahkan diketik komentarnya di bawah video ini. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang.